wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jiman Ekal dari jurusan TKRO kelas 10 TO2. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat tangan hand tool. Simak video ini. Alat hand tool yang pertama adalah obeng minus. Adalah jenis obeng yang memiliki ujung berbentuk seperti pipi atau datar. Obeng ini digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan skrup yang memiliki kepala berbentuk minus. Fungsi obeng minus mengencangkan dan melonggarkan skrup. Fungsi utama obeng minus adalah untuk memutar skrup dengan kepala minus, baik untuk mengencangkan maupun melonggarkan. Bagian-bagian obeng minus: pegangan, bagian obeng yang dipegang oleh pengguna. Pegangan obeng biasanya terbuat dari bahan yang nyaman dipegang, seperti plastik atau karet. Kedua, batang. Bagian obeng yang menghubungkan gagang dengan mata obeng. Batang obeng biasanya terbuat dari baja yang kuat. Yang ketiga, mata obeng. Ujung obeng yang bersentuhan dengan kepala skrup. Yang ketiga, mata obeng. Ujung obeng yang bersentuhan dengan kepala skrup. Mata obeng minus berbentuk pipi atau minus. Tool yang kedua adalah Phillips screwdriver atau obeng plus. Adalah alat yang sangat umum digunakan untuk mengencangkan dan melonggarkan skrup dengan kepala berbentuk benda tambah atau plus, sama seperti obeng pada umumnya. Obeng plus juga memiliki beberapa bagian utama yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Bagian-bagian obeng plus serta fungsinya: yang pertama, mata obeng. Mata obeng adalah bagian ujung obeng yang bersentuhan langsung dengan kepala skrup. Pada obeng plus, mata obeng memiliki bentuk seperti benda tambah atau plus. Mata obeng ini dirancang agar sesuai dengan alur pada kepala skrup Phillips, sehingga menggunakan transfer porsi yang efektif sangat saat memutar skrup. Mata obeng biasanya terbuat dari baja keras agar tahan lama dan tidak mudah rusak atau patah. Yang kedua, batang obeng adalah bagian yang panjang menghubungkan mata obeng dengan pegangan. Batang obeng berfungsi sebagai poros yang mentransmisikan gaya putar dari pegangan ke mata obeng. Batang obeng umumnya terbuat dari baja agar kuat dan tahan terhadap puntiran. Yang ketiga, pegangan obeng. Pegangan obeng adalah bagian tempat penggunaan memegang obeng saat menggunakannya. Alat hand tool yang ketiga adalah kunci L. Adalah alat yang sangat umum digunakan dalam menggunakan bidang, mulai dari perbaikan rumah sehingga perbaikan industri. Bentuknya yang khas atau batang baja berbentuk L dengan pegangan heksagonal di kedua ujungnya. Memungkinkan kunci ini digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut atau skrup dengan kepala berbentuk seperti segi 6. Kunci L memiliki beberapa jenis, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang keempat adalah kunci kombinasi. Kunci kombinasi adalah jenis kunci yang menggunakan kombinasi angka atau simbol untuk membuka atau mengunci sesuatu. Tidak seperti kunci biasa menggunakan anak kunci. Kunci kombinasi mengistimewakan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena sulit untuk dibobol tanpa mengetahui kombinasi yang tepat.
kunci kombinasi sangat serbaguna karena menggunakan fungsi kunci pas dan kunci ring dalam satu alat. Kelebihan dan kekurangan kunci kombinasi. Kelebihan, tingkat keamanan lebih tinggi. Kunci kombinasi sulit dibobol tanpa mengetahui kombinasi yang tepat, sehingga menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan kunci biasa. Yang kedua, tanpa anak kunci, Anda tidak perlu khawatir kehilangan anak kunci atau membuatnya duplikat. Yang ketiga, praktis. Kunci kombinasi mudah digunakan dan tidak memerlukan perawatan khusus. Kekurangan kunci kombinasi. Yang pertama, lupa kombinasi. Jika Anda lupa kombinasi kunci, dan mungkin akan kesulitan untuk membukanya. Yang kedua, memakan waktu. Membuka kunci kombinasi bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan membuka kunci biasa. Bagian kunci kombinasi. Yang pertama, kunci pas atau open and wear. Bentuknya putih dengan yang terbuka di satu atau kedua ujungnya. Digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur atau baut dengan kepala bentuk segi empat. Ukurannya bervariasi, biasanya dinyatakan dalam milimeter atau inci. Yang kedua, kunci ring atau box and wear. Bentuknya kunci tertutup dengan lubang segi 6 atau penjelasan kunci segi 12 dalamnya. Digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur atau baut yang sulit dijangkau atau membutuhkan torsi yang lebih besar, memberikan cengkraman yang lebih baik daripada kunci pas, sehingga mengurangi resiko kerusakan pada mur atau baut. Yang ketiga, pemegang. Bagian panjang kunci yang digunakan untuk memegang dan memberikan daya putar biasanya memiliki bentuk yang ergonomis agar nyaman digunakan. Alat yang kelima adalah kunci Inggris. Kunci Inggris adalah alat tangan yang digunakan untuk mengencangkan atau melepas mur dan baut dengan kepala, biasanya disesuaikan ukurannya. Alat ini sangat berguna dalam pekerjaan teknik atau mekanik karena kemampuannya untuk pekerjaan berbagai ukuran mur atau baut tanpa perlu menggunakan banyak kunci pas dengan ukuran yang berbeda. Bagian-bagian kunci Inggris. Yang pertama, jarak rahang. Yang kedua, pengatur lebar. Yang ketiga, pegangan. Yang keempat, kepala. Kelebihan, dapat digunakan sebagai ukuran mur. Hemat ruang, mengganti beberapa ukuran kunci. Praktis. Kelemahan, kuat torsi terbatas, presisi terbatas. Terima kasih telah menonton video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.